Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Noviki Dwi Susanto, NIM 102190150, dan rekan saya yang bernama Pratama Lukman Hakim, NIM 102190156. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum pidana. Yang kita bahas yaitu yang pertama tentang sejarah hukum pidana di Indonesia, yang kedua pengertian hukum pidana, yang ketiga sistematika hukum pidana, yang keempat sifat-sifat hukum pidana, yang kelima ilmu bantu hukum pidana, yang keenam fungsi hukum pidana, yang ketujuh sanksi pidana dan tindakan, yang selanjutnya jenis-jenis pidana dan sumber hukum pidana. Sejarah hukum pidana. Hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda di Indonesia. Adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya yang hidup di masyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan Belanda berusaha melakukan kodifikasi hukum di Indonesia yang dimulai pada tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1840. Namun, kodifikasi hukum ini tidak termasuk dalam lapangan hukum pidana. Belanda tetap berusaha menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana. Usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya Koninklijk Besluit 10 Februari 1866, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands dikoordinasikan dengan kode penal Perancis yang sedang berlaku di Belanda. Inilah yang kemudian menjadi Wetboek van Strafrecht atau dapat disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Zaman Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, semua perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakannya peraturan yang baru. Untuk mengisi kekosongan hukum pada masa tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1946 yang diberlakukan juga untuk daerah Sumatera dan dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 untuk diberlakukan seluruh daerah Indonesia untuk menghapus dualisme hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini, KUHP sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahan-perubahannya. Kemudian tentang pengertian hukum pidana. Menurut Profesor Van Hemel, hukum pidana merupakan semua dasar atau aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Prof. Simons, hukum pidana merupakan suatu perintah dan larangan yang diadakan oleh negara yang diancam dengan suatu nestapa atau pidana. Barang siapa yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ada. Kemudian menurut Prof. Pompe, hukum pidana adalah semua aturan yang menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apa macam pidananya tersebut. Dari beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk beberapa hal berikut. Yang pertama, menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai ancaman atau sanksi. Yang kedua, menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar. Kemudian, menentukan bagaimana cara pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Kemudian ada sistematika hukum pidana. Sistematika ketentuan hukum pidana diatur dalam KUHP dan RUU KUHP. Untuk KUHP, yaitu buku 1 yang memuat aturan dan ketentuan hukum, terdiri dari pasal 1 sampai 103.
Buku 1 memuat aturan umum dalam hukum pidana. Aturan umum dalam KUHP berlaku untuk semua perbuatan yang diatur dalam peraturan hukum pidana. Yang kedua ada buku 2 yang memuat aturan tentang kejahatan yang terdiri dari pasal 104 sampai 488. Kemudian ada buku 3 yang memuat tentang aturan tindak pelanggaran yang terdiri dari pasal 489 sampai 569. Nah, buku 2 dan 3 KUHP itu disebut dengan bagian khusus, yaitu khusus mengatur tindakan pidana kejahatan dan pelanggaran. Kemudian ada RUU KUHP. Dalam RUU KUHP hanya terdiri dari 2 buku, yaitu buku 1 tentang ketentuan umum dan buku 2 tentang tindak pidana, dengan tidak membeda-bedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Keduanya menggunakan istilah tindakan pidana. Kemudian ada sifat hukum pidana. Kaidah hukum pidana dapat dinyatakan hukum yang bersifat publik, yaitu hubungan hukum yang teratur dan titik beratnya tidak berada pada kepentingan seorang individu yang secara langsung dirugikan, melainkan sesuai dengan pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum, sebagaimana menurut para ahli. Yang pertama ada Prof. Van Hemel, yaitu memandang hukum pidana bersifat publik karena menjalankan hukum pidana sepenuhnya di tangan pemerintah. Kemudian ada Prof. Simons, itu memandang hukum pidana sebagai hukum publik karena hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Langsung saja melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan melanjutkan tentang ilmu bantu hukum pidana. Yang pertama yaitu ilmu logika, berguna untuk membuat hipotesa yang dicocokkan dengan fakta yang ada sesudahnya sehingga akan membentuk konstruksi logis tentang ada atau tidak adanya. Yang kedua tentang psikologi, ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sehat. Ilmu ini diperlukan karena setiap orang akan mempunyai keadaan jiwa berbeda dengan manusia lain karena berbeda lingkungan maupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu psikiatri, ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sakit. Jika seseorang melakukan tindakan pidana dalam keadaan sakit jiwa, maka dia tidak bisa dipidana. 4. Kriminalistik, mempelajari kesejahteraan sebagai teknik yang bisa dipelajari, misalnya dengan menjelaskan pertanyaannya, dengan apa dan bagaimana tindak pidana dilakukan. 5. Kriminologi, ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusiawi, misalnya dengan mengajukan pertanyaan mengapa dan apa tujuan seorang melakukan tindak pidana. 6. Hukum pidana atau hukum material tentang pidana, ilmu yang menjelaskan aturan-aturan tentang pidana dan tidak mungkin ada hukum acara pidana tanpa adanya hukum pidana. Selanjutnya yaitu tentang fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana di sini ada 2. Yang pertama yaitu fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan apa yang dapat dijatuhkan. Yang kedua yaitu fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenang untuk mempidana atau membebaskan pidana. Selanjutnya yaitu tentang sanksi pidana dan tindakan. Yang pertama yaitu sanksi pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum. Yang kedua yaitu tentang sanksi tindakan. Di samping sanksi pidana, dikenal pula sanksi tindakan. Tindakan merupakan patuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tentu lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 69 Ayat 2 bahwa anak yang belum berusia 14 tahun dapat dikenakan tindakan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pidana. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku untuk setiap orang, sumbernya dalam KUHP. Hukum pidana khusus adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum pidana. Sumber-sumber hukum pidana ada 10. Yang pertama yaitu Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang kedua yaitu Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia tahun 1945. Yang ketiga yaitu Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang DRT Nomor 1 tahun 1951 yang sekarang sudah dicabut. Yang keempat yaitu Undang-Undang RI 08 tahun 1901 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHP. Yang kelima yaitu RI nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999. Kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004. Terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang keenam yaitu Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kemudian diubah Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang RI nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang ketujuh yaitu Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Kemudian diubah dengan Undang-Undang RI 08 tahun 2004 dan Undang-Undang RI nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 8. Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian diubah dengan Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002. Yang ke-9 yaitu Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian diubah dengan Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 dan sebagainya dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.